Kalau gini kan bisa diskusi teman-teman, gitu ya. Oke, Iya, oke, Bu. itu aja ya. Oke, baik. Lucu. Oke, kalau gitu kita lanjutin sore ini ya. Jadi nanti kalau nggak difasilitasi Zoom, nanti saya fasilitasi Zoom-nya, gitu ya. Oke, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini, nah satu lagi saya keingetan. Sabtu ini saya ada Kamis ini saya ada perjalanan ke Sidoarjo. Pas hari Kamisnya kegiatannya. Jadi saya nggak bisa menyingkir gitu loh, menyingkir untuk apa? Untuk kita belajar. Nah, kita ganti hari Sabtunya, bisa nggak? Hari Sabtunya teman-teman mau jam berapa? Gitu loh. Ya, bisa, Bu. Jam berapa teman-teman? Kalau nggak nanti jamnya teman-teman rundingin ya, gitu ya. Pagi, Bu. Iya, Bu. Boleh mau pagi mau siang terserah teman-teman. Pagi Terserah Pagi aja, Bu. teman-teman. kosong, Bu. Hah? Pagi kosong, Bu. Pagi, Pagi Bu. kosong. Bisa. Oke. Ya, Pagi pagi Oke, ya. kosong, Bu. berarti pagi ya. Jadi hari Sabtu kita pagi ya. Karena hari Iya. Kamis saya benar melakukan pembinaan ke Dinkes Sidoarjo. Jadi saya nggak bisa nggak bisa menyingkir untuk kininya gitu. Ya, nggak tahu sih jam berapa beresnya gitu loh. Ya. Oke. Oke, baik kita mulai ya. Kembali ke eh, kita kembali ke formula nih teman-teman. Formula. Nah, ini kita kemarin sudah untuk tonik dan yang kita lakukan sudah kita pelajari kemarin tonik adalah tonik Qi ya. Itu banyak kemarin teman-teman ada sejun setang. Sejun setang sebagai apa? Dasar. Teman-teman harus paham. Sejun setang itu isinya apa? Karena itu dasar daripada eh, untuk tonik Qi. Gitu itu bisa di teman-teman modifikasi gitu ya, tapi itu dasar jadi bisa dipakai itu dasarnya atau modifikasinya. Nah, itu ada apa pucung ici tang, terus ada apa yuping fengsan, ada sengmaisan ya, ada semua tuh. Nah, itu teman-teman perhatikan. Jadi itu benar-benar diperhatikan dan kemarin juga kita udah lihat apa bedanya yuping fengsan dengan kuizetang. Nah, itu ada sebagian yang salah sebenarnya. Padahal gampang sekali isinya. Gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat nanti kalau ada waktu kita bahas itu. Bedanya di mana sih? Gitu ya. Itu bisa kelihatan sebenarnya terlihat jelas, tapi ada sebagian yang salah tuh, gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat tonifikasi ya, tonifikasi darah kita masuknya. Ya. Nah, ini tonifikasi darah ya. Jadi nanti ini teman-teman bisa lihat ini ada racikan tonifikasi darah. Jadi kita untuk apa? Untuk apa? Dia untuk tonifikasi darah dan di sini juga kita lihat nih karakteristiknya apa karena nanti teman-teman harus bisa melihat ya. Nah, ini yang kita teman-teman bisa lihat karena tonifikasi darah itu kita juga harus melihat kita tahu apa darah dan Qi itu selalu bergandengan. Nah, makanya di sini dia apa? Kita tambahkan gitu ya. Jadi ada tonifikasi darah, dia ditambahkan dengan tonifikasi Qi gitu ya. Juga dia apa nih? Dia apa? Sedikit ditambah pelancar darah. Ya, itu teman-teman bisa lihat karena apa? Teman-teman tahu tonifikasi darah apa? Kita tonifikasi darah, bahannya tonifikasi darah itu apa namanya? Sifatnya eh, apa sulit dicerna gitu ya. Makanya dia harus ditambahkan sedikit untuk pelancar darahnya gitu dan juga dibantu sedikit untuk apa pelancar Qi dan penyeimbang lambungnya. Karena itu kembali lagi kita tahu bahwa apa penyerapannya ya karena untuk tonifikasi darah itu dia penyerapannya itu agak sulit gitu karena dia apa sifatnya lengket dan apa lengket gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus paham. Jadi dalam sini peracikannya harus ada tonifikasi darah, kita kasih sedikit tonifikasi
tambah tonifikasi Qi juga dibantu pelancar darah dan pelancar Qi-nya serta ada penyeimbang lambungnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia di sana. Gitu ya. Itu yang teman-teman harus perhatikan dalam kombinasi racikan tonifikasi darah ini. Ya. Nah, ini kita masuk yang pertama sewuthang. Nah, mungkin ini teman-teman udah tahu ya, udah tahu apa tuh sewutang itu adalah resep dasar. Jadi sejun setang, sewutang, senisan ya. Itu resep-resep dasar yang teman-teman harus tahu sebenarnya. Ya. Nah, itu yang teman-teman harus tahu dan itu yang harus dipahami gitu loh. Ya, sejun setang tuh kemarin apa? Teman-teman harus ingat. Itu dasar untuk tonifikasi Qi dan itu teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian sekarang sewutang. Nah, sewutang ini kita lihat dia di sini dia dipakai untuk apa? Dalam penggunaannya nanti sangat luas nih. Yang ini sama dengan sejun setang. Ya, sangat luas karena apa? Karena dia untuk tonifikasi darah itu dia resep dasarnya juga. Ya, nah ini yang teman-teman eh, perhatikan. Tapi kita perhatikan juga kalau apa? Dia sesuaikan dengan sindrom. Ya, nah itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi dia penggunaannya itu luas, tapi tetap kita harus memperhatikan sindromnya, gitu ya. Nah itu yang teman-teman ya. Karena apa? Karena tadi ya kita di sini eh, untuk di sini seutang ini kan ada defisien yin darah. Nah, karena yin darah teman-teman tahu defisiennya berkurang. Nah, semakin berkurang dia melambat tuh ininya perjalanannya, maka juga akan ada stagnasi yin darah di sini. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi seutang bisa yin darah dan stagnasi darah dia bisa dipakai dan khasiatnya apa nih? Klonifikasi darah dan menyeimbangkan darahnya. Nah, itu yang teman-teman lihat fungsinya seutang gitu ya. Itu yang teman-teman harus perhatikan dengan sehutang ini, ya. Nah, ini khasiat dan sindromnya. Kemudian lihat mekanismenya, karena kita harus selalu tahu nih mekanismenya. Makanya di sini kita nggak apa, teman-teman tahu di sini kita nggak langsung sehutang. Ini komposisinya, gunanya ini udah gitu loh. Nah, kalau kayak gitu aja teman-teman gampang, tinggal baca aja di buku sebenarnya, gitu loh, ya. Tinggal baca aja di buku. Karena apa? Karena di buku udah ada untuk racikan ini karena ini gitu ya. Tapi kan yang penting ininya sebenarnya teman-teman gitu loh. Ya mekanismenya bagaimana sih dia apa? Kenapa kita harus menggunakan formula ini gitu loh. Ya. Jadi awalnya kan dia apa? Emang ada defisiensi darah di sini. Ya, defisiensi darah bisa kita lihat mungkin salah satunya adalah anemia gitu ya. Itu bisa kita lihat ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya, karena defisiensi yin darah ini, nah, ini kita lihat nih. Kita lihat ini dia berhubungan dengan apa? Organ jantung. Ya kan? Nah, karena defisien darah kerja organ jantungnya itu ya kerja organnya berkurang sehingga apa? Dia tidak bisa menutrisinya jantungnya sendiri gitu loh. Ya, nah di situ kita bisa lihat. Makanya nanti kita lihat di sini ada area kerjanya tuh di jantung kan, gitu loh. Makanya jantungnya berdebar. Ya, sulit tidur, banyak mimpi itu adalah punya area kerja jantung sebenarnya. Jadi teman-teman bisa tuh lihat. Jadi kalau sulit tidur, banyak mimpi itu ada jantung. Jadi tapi apa? Di situ kita lihat bagaimana. Jadi jangan teman-teman langsung ada oh iya dia sulit tidur apa itu langsung jantung nggak gitu juga gitu ya tapi teman-teman harus memperhatikan itu ada di jantung berarti kita harus memperbaiki di sananya gitu kan tapi ini secara untuk sehutang dia seperti ini karena apa organ jantungnya karena defisien darah dia akan mempengaruhi organ jantungnya di mana karena apa jantung kan dia punya fungsi apa nih kembali lagi saya bilang ke teori dasar dia mengontrol darahnya perjalanan peredaran darah semua orang di jantung gitu ya makanya dia defisien darah sehingga apa darah organ jantungnya kurang nutrisinya. Terjadinya ini, ya, apa? Jantung berdebar, sulit tidur, banyak mimpi. Dia seperti itu, ya. Nah, karena nutrisinya kurang gitu kan. Nah, dia memompanya ke jaringan lainnya kan juga menjadi kurang nih. Masuk ke panca indera, kepala dan kaki, ya. Kurang nutrisi, juga tubuh pun jadi kurang nutrisi semuanya, gitu loh. Ya, makanya kalau panca indera, kepala, tangan dan kakinya kurang nutrisi, kurang cairan darahnya, jadi apa nih? Ini pusing, matanya berkunang gitu kan ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman
bisa lihat gitu loh. Ya, jadi ini bagaimana ini bisa. Ya, jadi bisa lihat dia di sini mata berkunang ya, ini pas ini kan pusing, mata berkunang, terus pucat, bibir dan jarinya pucat, lidahnya pun pucat. Nah, itu semua dia dilihat. Dan juga karena semuanya berkurang, tubuh juga dipengaruhi, makanya tubuhnya bisa kurus, lemas, tidak bertenaga, menstruasinya tidak teratur gitu ya. Itu bisa kita lihat dan bisa kita lihat yang saya bilang tadi, bisa juga karena dia di anemia bisa terjadi, kita lihat dia seperti itu. Gitu ya. Salah satunya itu bisa dilihat di situ ya. Nah, itu yang kita lihat dan ingat lagi sehutang bagaimana cara kerjanya itu yang teman-teman harus ingat. Nah, ini komposisinya. Nah, cuma 4. Teman-teman harus tahu. Kalau sejun setang kemarin teman-teman tahu, sekarang sewutang teman-teman juga harus tahu. Ada suti, tangkui, paisau, dan cuansio. Nah, itu dia. Sebagai utamanya adalah suti. Kita tahu. Suti itu kan tonifikasi darah. Ya. Nah, tapi dia itu apa? Kita tahu untuk suti atau yang tonifikasi darah itu, dia sulit untuk dicerna. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi sulit. Dia menetap, dia apa pergerakannya. Gitu ya. Karena apa? Dia sulit dicerna. Maka nanti akan dibantu gitu ya. Nah, ini dia di sini. Di mana Suti kita tahu fungsinya, teman-teman sebenarnya ini nggak usah kita lihat deh. Sebenarnya ya, karena teman-teman harusnya udah tahu nih waktu materi medika. Suti itu apa fungsinya? Ya. Dia Suti, ini Suti Huang ya teman-teman ya. Suti Huang. Dia ada Sengti. Nah, itu teman-teman harus beda tuh Sengti. Walaupun sama-sama punya tonik darah, tapi Suti Huang yang lebih utamanya. Kalau Sengti dia untuk apa? Mendinginkan darah lebih dominannya. Nah, itu yang teman-teman perhatikan tuh. Jadi kalau Sewutang dia adanya Suti, di mana dia untuk tonifikasi darah dancing dan juga apa nih? Dia bisa ke tonifikasi organ liver dan ginjal karena dia apa? Kita lihat dia tonifikasi darah dia di sini yin-nya juga termasuk di dalamnya. Itu ya. Ya, itu yang teman-teman sih lihat. Terus tangkui ya. Dia tangkui di sini. Kita lihat tangkui ini dia apa? Dia tonifikasi darah melancarkan sirkulasi darah. Jadi dia bergerak. Ya, dia bergerak dan dia membantu suti itu untuk apa? Untuk melancarkannya. Ya, karena apa tadi kita tahu suti huang dia sulit dicerna. Gitu, ya. Kemudian ada paisal, ya. Yang ininya paisau. Nah, kenapa dia ditambahkan paisau? Ya, di sini ada paisau kita tahu tonik yin darah, ya. Nah, terus dia ada dia tonifikasi yin organ liver dan ginjal. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, tonifikasi ginjal. Jadi dia apa? Di sini dia juga apa fungsinya? Melunakkan dan menyeimbangkan fungsi liver. Di sini maksudnya melunakkan itu bukan berarti dia apa? Livernya keras seperti apa? Livernya yang bengkak apa segala, tapi dia melunakkan fungsinya itu loh, menyeimbangkannya gitu loh ya. Karena apa dia Faisal ini kan dia bersifat asam dia di sana. Ya, jadi dia bisa melunakkannya di sini. Ya. Nah, ini yang makanya teman-teman bisa lihat dia. Ya, dia bisa juga menyeimbangkan jantung dan liver. Ya di sini. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Dan kemudian yang terakhir adalah Chuan Xiong. Nah, Chuan Xiong ini kan dia nggak ada tonik. Tonik apa? Livernya atau tonik darah atau yin. Tapi dia kita tambahkan tadi karena apa dia untuk melancarkan qi dan darah. Karena tadi apa di atas kita tambahkan melancarkan qi dan darahnya. Nah di sini kita tambahkan cuan siung. Ya cuan siung kita di sana. Jadi dia untuk menerobos, menjernihkan istilahnya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya di sini kita lihat. Jadi di sini ada 3 yang untuk tonik. Nih 3 untuk tonik ya. Nah, 3 untuk tonik, gitu ya. Yang satu ini dia untuk apa? Melunakkan, menerobosnya. Nah, melancarkannya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, jadi bisa lihat dia di sini. Jadi apa nih? Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di sini ada apa? Ada tulisan catatan di mana sewutang ini ada perpaduan antara gerak dan diam, kuat dan lunak. Ya, nah di sini apa diam itu adalah apa suti ini karena diam dia. Karena apa dia kan nggak sulit dicernakan. Jadi dia menetap diam dia bekerjanya.
gitu ya. Itu yang dikatakan dia. Terus tangkui dia bisa melancarkan, mentonik dan melancarkan sirkulasi. Jadi dia bergerak. Ya, nah dia di situ. Nah, dia ada melunakkan. Nah, melunakkannya paisau. Dia melunakkan fungsi hatinya, ya, melumaskan hatinya, gitu ya. Nah, itu dia di sini. Nah, Chuan Xiong dia fungsinya untuk apa kuat? Dia apa kuat menerobos gitu loh. Ya, menerobos untuk menyeimbangkan semuanya. Nah, itu yang teman-teman dikatakan di sini perpaduan gerak dan diam, kemudian kuat dan lunak, ya. Dia ada tonifikasi namun tidak menyebabkan stagnasi. Karena apa tadi? Ini yang kita tahu. Jadi dia apa? Tonifikasinya. Tapi dia tangkoi juga mentonifikasi, tapi dia tidak menyebabkan stagnasi karena dipadukan tadi. Ya. Hangat namun tidak mengeringkan. Karena Chuan Xiong tangkoi kita tahu hangat dia, tapi dia tidak mengeringkan. Ya, karena ada paisau dia untuk apa? Menyeimbangkannya, ya. Nah, dia di situ, ya. Tonifikasi liver, ginjal serta menyeimbangkan meridian Chung dan Ren. Nah, dia di situ. Jadi fungsinya dia ada di situ. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini sekali lagi kita lihat, sewutang dia berfungsi untuk mentonik, ya, untuk mentonik tapi tidak menimbulkan stagnasi, ya. Dan kuat dan paisau dan suktinya dia bisa mau apa melunakannya gitu loh, ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi ada fungsinya di sini mentonik tapi dia tidak meninggalkan stagnasi. Itu yang teman-teman juga harus ingat, ya. Waktu teman-teman di belajar herbal pun ingat ada dia apa waktu kita belajar penghentian darah itu kan juga dikasihkan dia menghentikan darah tapi tidak menyebabkan stagnasi. Nah, ini juga tonik itu tidak menimbulkan stagnasi dia di sini, ya. Karena apa? Kita tahu kalau suti apa yang mentonik darah itu kebanyakan dia sulit untuk dicerna. Nah, dia yang teman-teman eh bisa pahami apa komposisi dari sewutang ini, gitu, ya. Itu yang teman-teman bisa pahami dari sini, ya. Nah, kedua yang kita pelajari apa? Ini tangkui pusyetang, ya. Nah, di sini tangkui, ya, tangkui untuk mentonik darah. Nah, ini yang kita lihat dan di sini kita lihat emang dia untuk mentonik darah. Tapi dia di sini ada demamnya. Jadi sindromnya apa? Demam akibat defisiensi darah. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, jadi mentonik darah dia ada demamnya. Demamnya juga nggak bukan demam yang tinggi gitu ya. Demamnya demam rendah. Dan biasanya si malam hari dia terjadi. Demam rendah itu kan yang nggak nyampe 38 derajat ya. Nah, dia bisa di sini. Nah, khasiatnya tonifikasi Qi dan menghasilkan darah. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat dan biasanya juga anemia itu kan bisa ada eh, apa demam rendah ya di situ. Nah, itu contohnya bisa di situ teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Kita lihat nih ini sindromnya bagaimana ini, ya. Jadi dia ada defisien darah tapi ada demamnya, ya. Demamnya apa? Tapi demamnya demam rendah, ya. Nah, ini mekanismenya. Ini yang teman-teman ya apa eh, bisa lihat, ya. Jadi ini sebenarnya gitu ya. Penyebabnya bukan karena defisien darah, tapi dia bisa karena apa? Yang sakit dalam waktu panjang atau terlalu lelah dalam waktu yang panjang. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Karena apa? Kita tahu kalau sakit yang lama, ya, yang terus kelelahan, itu kan bisa apa? Lama-lama dia menggerogoti atau melukai lah, istilahnya melukai darahnya, ya, dan juga bisa menjadikan defisiensi Qi, ya. Nah, di sini akan lihat karena sakit yang lama atau terlalu berlelah berlebihan, ya, letih yang berkepanjangan gitu. Dia kita lihat nih ada defisiensi dan darah. Tapi di sini kita lihat jadi ada yang berlebihan tapi yang apa? Ini karena Qi dan defisiennya apa? Qi dan darahnya defisien, tapi yang utama itu darahnya. Gitu, darahnya yang defisien. Ya, itu yang terlihat. Karena apa tadi yang dia lama dan berlebihan akhirnya darahnya yang terluka sehingga apa? Dia darah itu tidak bisa menampung Qi, ya. Nah, kemudian dia apa? Yang Qi-nya mengambang keluar. Yang Qi-nya mengambang keluar sehingga terjadilah
panas rendah tadi. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu apa bisa lihat dan panasnya itu apa panasnya pada malam hari biasanya. Jadi kalau pagi dia nggak apa-apa, tapi malam hari dia bisa terjadi demamnya ya. Nah, makanya karena ini defisiensi dan darah, terutama darahnya terluka, di mana dia tidak menampung darah. Ke teman-teman ingat lagi, kenapa dia nggak bisa nampung darah? Ada tuh pepatahnya saya lupa, tapi di situ mengatakan Qi dan darah dia saling berboncengan. Atau Qi membonceng darah, darah membonceng Qi. Itu ada. Nah, itu yang kita pahami. Jadi di sini dia. Ya, sehingga apa menyebabkan yang Qi terluka, mengambang ke atas dia ya, dan ada demam. Ya, demamnya demam rendah ini tadi ya. Nah, wa panasnya wajahnya merah. Jadi wajahnya merah kayak dia panas, tapi panas itu cuma di pipi doang, gitu loh. Ya, nah itu bisa dia di situ. Ya. Terus ada gelisah, ya haus, lidah pucat, nadinya besar namun lemah. Nah, itu dia yang teman-teman bisa lihat dia di sana apa gejalanya seperti itu, ya. Nah, ini teman-teman tangkui pushe tang ini ya, racikan tangkui pushe ini sangat cuman hanya dua komposisinya. Jadi teman-teman harus tahu Huangqi dan tangkui. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat dia Huangqi dan tangkui. Di mana Huangqinya yang besar daripada tangkuinya. Nah, di sini dia apa? Tangkuinya itu karena dapat, tapi yang menghasilkan darah mentongnya Qi yang menghasilkan darah. Maka di sini katakan nih, ini perbandingannya 5:1 ya teman-teman ya. Tonik Guangxinya 5, tangkuinya 1. Makanya 30 dengan 60. Nah, di sini lihat tonifikasi Qi, limpa sebagai sumber penghasil Qi dan darah. Makanya di sini kita kasih Huang Qi-nya yang besar. Gitu ya. Terus dia juga tonifikasi Qi, Qi paru untuk memperkuat Wei dan permukaan sehingga menekan yang Qi yang mengambang keluar tadi. Jadi bisa menekan demamnya itu. Nah, itu yang teman-teman lihat. Huang Qi, teman-teman ingat, apa sih fungsinya Huang Qi? Kembali lagi ingat lagi di materi medika nih. Semua teman-teman saya ini kan sarankan materi medika itu harus dipahami benar-benar. Gitu. Karena apa? Sebenarnya teman-teman nggak perlu diurai satu-satu. Ini teman-teman harusnya udah tahu kenapa sih dia gitu loh ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi kenapa Huangqi paling besar? Karena dia bisa menghancurkan darah dan apa qi dan darah gitu. Ya, dan dia juga selain untuk limpa dia masuk ke paru-paru tadi. Ya, yang menekan yang qi untuk apa? Dia menjadi pada tempatnya gitu. Jadi nggak ngambang keluar dan demamnya bisa turun. Ya. Nah, itu yang teman-teman lihat dan tangkuinya sebagai tonifikasi apa? Yin darah gitu ya. Ini yang teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah, selanjutnya adalah kui pitang. Nah, kui pitang ini teman-teman racikan kui pi ini udah sering pasti teman-teman. Oh, kalau ada sulit tidur katanya gitu kan, untuk ada apa defisiensi dan darah pada jantung dan limpa itu teman-teman pasti kasihnya kui pitang. Nah, ini tapi teman-teman harus tahu gimana sih apa kita lihat dan ada namanya nih. Kenapa jadi kui pi? Nah, kui itu namanya kembali ke limpa. Ya, pi-nya limpa. Jadi kui pi itu dia kembali ke limpa istilahnya. Kenapa dikatakan begitu? Kenapa nih? Kita lihat dari sindromnya. Defisiensi dan darah pada jantung dan limpa. Kemudian ada limpa tidak bisa mengikat darah. Nah, di sini kita kembalikan ke dia apa? Ke fungsinya ke limpa yang sebagai penghasil qi dan darah. Dan di sini apa makanya konifikasi qi dan darah menyehatkan limpa dan memelihara jantung. Nah, dia di sini dia bisa lihat ya. Kenapa teman-teman? Kita lihat defisiensi ini tidak bisa mengikat darah. Kenapa? Defisiensi qi limpa itu emang tidak bisa dia mengikat darah atau dia tidak bisa menyerap darah. Makanya ada pendarahan gitu ya. Nah, itu tapi pendarahan yang apa yang terus-menerus atau bagaimana itu bisa dilihat ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dia di sini ya. Nah, ini yang tadi saya tonifikasi qi darah dan menyehatkan limpa serta memelihara jantung. Itu yang teman-teman lihat. Pasti kalau saya yakin teman-teman, kui pitang tahu, kui pitang itu pasti ada defisiensi darah dan pada jantung dan limpa. Tapi bagaimana sih mekanismenya? Itu yang banyak yang nggak tahu. Ya, paling gejalanya teman-teman
apa namanya? Ini yang susah tidur karena Ci dan lambungnya dipakai Quipita. Rata-rata pasti begitu. Tapi nggak tahu nih mekanismenya gimana. Ya, nah kita lihat ya. Ini kita lihat mekanismenya ya. Jadi ada dua deh teman-teman ya. Jadi ini apa defisiensi darah karena gitu ya. Satu, dia terlalu banyak berpikir ya, itu yang teman-teman bisa melihat. Atau dia terlalu banyak bekerja ya, terlalu capek gitu loh. Ya, bekerja fisik sehingga apa dia bisa melukainya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Karena kita tahu teman-teman, terlalu banyak berpikir ini kan akan melukai limpanya. Ingat di wusing karena pikiran itu adalah di limpa ya. Wusing lima apa? Wusing itu apa nama kalau wusing lah ya bahasa Indonesianya. Saya lupa. Wusing lima unsur ya, Lima lima unsur. unsur ya, lima unsur. Nah, dia di sini, dia masuk ke sini. Ya, kita lihat nih dia terlalu banyak berpikir ya. Dia kan akan berpengaruh ke jantung. Karena apa? Limpa terluka itu sumbernya. Ya, sumbernya itu kan sumber darah tuh dari limpa juga. Nah, karena dia terlalu pikir dia sumbernya darahnya ke jantungnya itu bisa melukai darah di jantungnya gitu loh. Nah, itu bisa teman-teman bisa terjadi di situ. Ya, nah dari sini ini bisa langsung menyebabkan defisiensi dan darah. Nah, dia bisa teman-teman ya. Nah, kemudian bisa nih terlalu banyak berpikir tadi menyebabkan limpanya. Karena apa tadi dia terkukung, dia terikat gitu loh. Ya, nah itu apa menyebabkan apa limpanya terkukung, terikat apa metabolismenya ya. Metabolismenya terganggu ya kan. Teman-teman tahu di situ. Kalau limpanya terganggu ya metabolisme terganggu, sumber nutrisinya pun terganggu. Sumber pembentukan darah pun menjadi terganggu. Ya kan, sumber pembentukan C-nya pun menjadi terganggu. Ya kan, nah itu menjadi apa? Defisiensi dan darah. Itu juga bisa terjadi di situ. Ya, itu yang karena apa? Terlalu banyak berpikir dia bisa di situ. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ya. Kita lihat. Jadi dengan seperti ini kita bisa memberi masukan juga kepada apa pasien gitu ya. Harus begini begini begini. Karena apa? Kita tahu nih sumbernya. Ya, sumber penyakitnya, asalnya. Nah, satu. Nah, kedua, terlalu banyak bekerja ya, dia fisik atau terlalu capek gitu ya. Teman-teman tahu orang-orang sekarang tuh banyak yang seperti ini ya, capek. Nah, itu kan bisa terjadi dia di sana ya. Terjadi di sana menyebabkan defisiensi limpanya. Nah, teman-teman lagi kembali nih, si limpa metabolisme terganggu, sumber nutrisi terganggu. Ya kan, di mana di situ sumber nutrisi, di mana limpa itu terganggu, itu akan mempengaruhi dan darahnya. Benar nggak? Gitu loh. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Akhirnya menjadi defisiensi limpanya itu. Karena apa? Dia sumbernya itu sendiri apa? Defisien gitu ya. Nah, ini juga bisa defisien. Defisiensi limpa ini apa? Apa di sini limpa tidak bisa mengikat darah. Nah, teman-teman ingat fungsi limpa itu apa sih? Ya kan? Nah, ini ada salah satunya bisa fungsinya tidak bisa mengikat darah. Makanya terjadi pendarahan. Ya, pendarahannya itu karena defisien tadi. Ya, nah di sini kita lihat akhirnya pendarahan menyebabkan defisiensi dan darah. Nah, ini gejalanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ya. Ya. Nah, defisiensi darah gejalanya teman-teman lihat karena dia ada di jantung dan limpa. Kita lihat jantung berdebar. Nah, ini teman-teman makanya saya bilang, teman-teman harus paham tuh eh, patofisiologinya daripada jantung, organ organ cangfunya. Nah, itu harus tahu kenapa seperti ini. Jadi jantung berdebar, mudah lupa, sulit tidur, berkeringat pada saat tidur, ya, demam rendah, badan letih. Ini kan dia apa? Ini kan karena defisiensi dan darahnya di sini, tidak nafsu makan, muka pucat kekuningan, BAB berdarah, ya, munculnya memar, gangguan menstruasi. Itu apa? Karena defisiensi limpa yang kemudian limpanya tidak bisa mengikat darah tadi. Nah, itu yang teman-teman lihat. Kalau nadi tipis dan lemah itu dia ada defisien darah dia di situ. Dan dia ada di situ defisiensi juga. Jadi dia ada apa? Terjadi eh, apa? Apa? eh, defisien dan di sini gangguan menstruasinya
Menjadi apa nih kalau gangguan pada wanita? Gangguan menstruasi itu menjadi panjang menstruasinya. Karena dia tidak bisa mengikat darah tadi. Jadi yang biasanya halnya menstruasinya 5 hari itu bisa apa? Bisa menjadi 2 minggu gitu ya. Atau bisa juga dia terus menerus tuh pengload itu teman-teman. Nah itu apa? Karena salah satunya bisa karena itu gitu ya. Yang teman-teman bisa lihat sumbernya bagaimana dia kui pitang itu bisa terjadi, bisa dipakai untuk apa? Apa defisiensi dan darah pada 2 organ itu. Gejalanya seperti itu dan ini mekanismenya. Jadi teman-teman tahu tuh. Jadi kenapa dia bisa dipakai? Karena pasti selama ini apa teman-teman tahu kui pitang oke ada dia gangguan sulit tidur mudah lupa itu pasti teman-teman oh kasih kui pitang karena apa karena di dalamnya nah ini komposisinya teman-teman bisa lihat ya komposisinya ada Schwarzschild UN apa UN ini kan untuk penenang untuk bisa tidur nah gitu kan teman-teman bisa seperti itu tapi tidak dilihat nih gitu kan nah komposisinya apa? Racikan sejenis. Nah, ini teman-teman ada nih. Teman-teman udah tahu. Saya nggak sebutkan lagi nih. Ya, dia apa? Gitu ya. Terus dia ada racikan tangkui pushe. Tadi apa? Tangkui pushe kita juga baru. Huangci dan tangkui ada di sana. Nah, dia dipakai untuk ininya. Sejenis teman-teman tahu. Ya, saya nggak sebutnya, saya nggak akan sebutkan karena apa? Biar teman-teman memikir nih. Jangan sampai saya sebut begini, teman-teman, oh iya sejenis, tapi nggak tahu nih isinya. Ya, coba saya mau tanya deh. Mau ini kita ingat ya, bukan bukan saya menguji, tapi teman-teman ingat nggak? Sejunze itu isinya apa? Ah, Bunsen, apa? Baijiu, Bunsen, Bunsen Baijiu, Baijiu sama Gancho Guling, sama Hah? Fuling. Kacau, Bunsen Baijiu Gancho sama Fuling. Ransen, Paiju, Fuling dan Kancau, ya kan? Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan itu diingat dan itu diingat dan apa itunya teman-teman ingat. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dia di sini. Ya, jadi ini untuk C-nya dan ini untuk darahnya. Ya kan? Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di situ. Ya. Kemudian di sini ada Lung Yenro. Ya, Lung Yenro ini teman-teman tahu dia apa? Panas sifatnya dan dia juga untuk mentonik darah. Ya, Xuan Chowder dengan Wenzi ini dia adalah apa? Dia apa? Untuk penenang. Dia di sini dia ada penenangnya di sini teman-teman lihat dan ini Xuan Chowder dan ini adalah dia bersifat asam yang mana dia nanti juga untuk bisa mentonik darahnya dia di situ ya. Itu yang teman-teman bisa lihat ya. Kemudian dia dikasih musyang. Nah, musyang dikasih apa nih? Musyang teman-teman tahu. Musyang itu dia pelancar ci-nya. Jadi dikasih dia untuk sedikit pelancar ci-nya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Kemudian dia apa? Dia ada apa jahe ya, sengciang, tacau dan sekancau sebagai penyeimbang dan dia di sini untuk apa? Dia untuk apa dia juga untuk apa menyeimbangkan dan juga tacau kancau dia bisa mentonik ya mentonik limpa dan dia juga untuk apa mentonik ci-nya dia bisa di situ nah itu yang teman-teman eh, bisa lihat dia di sana ya nah ini yang teman-teman bisa lihat ininya ya nah ini kita lihat di bawah nih catatannya racikan ini terutama menggunakan materi medika bersifat manis dan hangat yang bersifat mentonik Qi didukung dengan tonifikasi darah dan dia ada menenangkan sennya. Nah, apa Lung Yenro dengan Xuan Chao Yuanzi ini dia menenangkannya gitu. Ya, karena apa? Dia sennya kan di jantung tadi. Ya. Nah, itu yang teman-teman eh, bisa lihat kalau dia mengganggu jantungnya, cinya kurang semua tadi tidak apa memelihara darahnya tadi sehingga sennya terganggu. Ya kan sen terganggunya sulit tidur lah, dia ada demamnya lah gitu ya, ada gelisah. Nah, dia bisa dia di sana gitu. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi bersifat mentonik Qi didukung dengan tonifikasi darah ya kan ini Qi, ini darahnya ya kan dan juga menenangkan sennya. Nah, ini menenangkan sen dia gitu loh. Ya kan dan dia juga ada pelancar Qi. Nah, ini pelancar Qi-nya. Jadi komplit. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman lihat
Jadi kalau membuat komposisi itu tidak main-main sebenarnya. Jadi benar-benar ada tuh. Ini dia apa utamanya, dia didukung untuk apa dan dia ditambahkan apa untuk dia melancarkan semuanya dan mengharmoniskan semuanya. Gitu ya. Itulah makanya eh, kita lihat formula ini nggak asal membuatnya gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu tuh, nggak asal membuatnya, tapi ada aturannya dan teman-teman bisa lihat, oh komposisinya kok bisa seperti ini. Ya tuh harus dibaca, teman-teman harus benar-benar membaca lagi. Jadi kalau cuman ini teman-teman nggak kadang-kadang cuman begini aja gitu kan. Oh ya ini. Tapi bagaimana sih sebenarnya mekanismenya? Nah, itu tadi yang teman-teman bisa lihat. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ada nih karakteristiknya dari kue pitang. Ya, dia apa dia? Dia mengobati organ jantung dan limpa. Ya, terutama tapi dia mentonik limpanya. Kan teman-teman tahu nih tadi yang di sini. Ya kan dia terlalu pikir ini limpa semua dia di ini kan. Tapi akan mempengaruhi ke jantungnya. Gitu kan? Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Itu yang teman-teman bisa lihat. Dan juga karakteristiknya berkhasiat mentonik qi dan darah. Terutama tapi dia menguatkan qi-nya. Kenapa? Qi-nya kuat berarti darahnya pun akan dihasilkan dengan baik. Gitu ya. Yang teman-teman bisa lihat. Jadi apa dia untuk tonifikasi qi dan darah terutama tapi qi-nya dia di sini. Gitu. Karena kita tahu qi dan darah itu selalu beriringan. Teman-teman ingat tuh qi dan darah, kenapa sih qi darah selalu ada gini? Teman-teman ingat konsepnya waktu teori dasar. Jadi sekali lagi saya bilang kalau teori dasar itu jangan setelah belajar udah dibuang gitu loh. Dilupakan gitu. Enggak, tapi itu dasar yang sampai ke atas nanti teman-teman menemukan kasus itu bisa teman-teman analisa sendiri gitu. Ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Kemudian dia di sini apa nih? Berfungsi agar limpa meningkat, ya, limpanya meningkat gitu ya, jumlah darah tercukupi dan terikat sehingga sen pun dapat diam dan tenang. Nah ini dia di sini. Jadi apa? Dia kita harus bisa memahaminya. Jadi itu memberikan tempat. Jadi kita kenapa limpa meningkat dia akhirnya sennya ya meningkat, jumlah darah meningkat, itu dia membuat istilahnya di jantung itu kan darah ya, darah tempat pengaturan darah, tapi itu adalah wadahnya sen kan jantung. Nah, dia di situ. Jadi dia memberikan tempat yang nyaman bagi sennya itu. Nah, kui pitang itu berfungsi seperti itu. Ya, makanya kan teman-teman pasti, saya yakin banget teman-teman susah tidur karena defisiensi jantung dan ini, kasih aja kue pitang. Pasti pemikirannya begitu. Tapi ini kenapa inilah dia di sini. Ya, jadi teman-teman tahu nih sekarang kenapa kue pitang. Teman-teman bisa menjelaskan ke orang-orang awam dengan dengan bahasa yang gampang, menjelaskan ini loh kue pitang ini seperti ini seperti ini seperti ini. Prosesnya kenapa itu tadi? Dia karena apa? eh, Berpikir yang terlalu berlebihan dan dia juga kelelahan yang menyebabkan limpanya terluka, yang menyebabkan akan berpengaruh ke jantungnya. Karena melukai darah. Itu teman-teman bisa lihat di mana di sini kue pitang dia berfungsi membuat limpa meningkat, jumlah darahnya cukup dan terikat sehingga sennya dapat diam dan tenang. Karena wadah untuk sennya itu dia terpenuhi menjadi nyaman gitu loh. Nah, itu yang teman-teman bisa pahami kenapa kue pitang itu untuk eh, apa tidur juga bagus gitu ya. Nah, ini yang teman-teman benar-benar pahami di sini ya. Nah, kita masuk tonifikasi qi dan darah. Ya, qi dan darah. Ini tadi tonifikasi darah aja, tapi ada tetap tonifikasinya. Ya, karena sekali lagi mereka berjalan berjalan bersamaan, gitu ya. Ini qi dan darah dia menjadi lebih kompleks ya. Yang pertama, pacentang. Nah, jangan salah nih. Ada pacentang, ya. Ini ada pacentang, ada lagi pacengsat. Nah, itu dua hal yang berbeda. Dua formula yang berbeda dan tidak ada sangkut pautnya.
Ya, jangan salah karena ada yang kalau di ini tang dia jadi one itu menjadi dia adalah sama karena satu dijadi di apa direbus ya satu jadi pilnya. Tapi di sini satu tang satu san itu kan powder ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini berbeda jauh. Jadi kalau pacentang ya, ini teman-teman pacentang itu dia untuk apa? Tonifikasi qi dan darah. Tapi kalau pacengsan itu untuk melancarkan buang air kecil. Nanti Anda lihat untuk melancarkan air, untuk melancarkan diuretik. Nah, itu nanti tuh teman-teman lihat. Dan kalau udah belajar IPD bagian apa? Susah buang air kecil atau melancarkan air tuh ada dia pacengsan. Ya, itu jadi jangan sampai salah teman-teman. Pacengsan dengan pacentang yang kita pakai ini racikan pacen berbeda dengan pacengsan. Ya, jangan sampai salah tuh teman-teman. Nah, kita lihat nih apa paceng hang ini Pacentang. dia ada defisien Ci dan darah. Jadi dua. Jadi Ci dan darah ada di sini. Dan gejalanya defisiensi dan defisiensi darah bersatu. Dia ada di sana. Jadi teman-teman harus tahu nih defisiensi itu apa? Defisiensi darah itu bagaimana. Kalau dia bersatu, terus itu teman-teman ada satu defisiensi darah. Kemudian kalau dia di organnya, bisa juga terjadi. Jadi digabung semuanya. Gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, kasihannya pasti tonifikasi Ci dan darah gitu ya. Nah, ini kita lihat mekanismenya. Nah, ini defisiensi apa? Dia itu terjadi defisiensi darah tapi bukan yang ini yang sederhana istilahnya tapi dia adalah yang sudah kronis. Ya, nah ini yang teman-teman lihat sudah kronis di mana penyakit kronis yang tidak tertangani dengan baik atau kehilangan banyak darah ya itu bisa apa bisa terjadi di sini apa defisiensi C dan darah ya nah ini yang teman-teman bisa lihat jadi di sini teman-teman bisa apa melihat gejala defisiensi itu bagaimana gejala defisiensi darah itu bagaimana ya itu yang digabungkan nah itu teman-teman ingat makanya waktu diagnosa itu kan satu-satu saya kasih tahu dulu yang kalau apa yang penyebab penyakit itu apa nanti kan bisa digabungkan dengan organ semua teman-teman. Ya, tapi itu satu-satu teman-teman harus tahu gejalanya. Ya, jadi biar apa? Biar nanti bisa digabungkan. Karena apa? Nanti itu kan bisa dilihat dia dari apa namanya? Organ mana yang kena. Nah, ini juga seperti ini. Penyakit kronis dia di sini. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat karena apa? Teman-teman di sini apa? eh, Ci dan darah itu benar-benar saling apa ya misalnya Ci yang banyak terluka itu akan mempengaruhi darah. Darah pun akan seperti itu. Makanya di sini apa penyakit kronis yang tidak tertangani dengan baik atau kehilangan banyak darahnya. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kan gejalanya kita bisa lihat nih, gantung berdebar, badannya letih, kepala pusing, mata berkunang gitu kan. Gejala defisiensi darah dia, nafsu makan berkurang, muka pucat, kekuningan, apa ini gejala defisiensi. Lidah pucat, selaput putih tipis gitu ya. Apa? Eh, apa nadi tipis, lemah atau lemah besar tidak bertenaga. Nah, kalau selaput nih, kalau pada defisiensi atau darah itu selaputnya tidak apa tidak berpengaruh apa terlalu banyak karena selaput tuh sebenarnya dia mencerminkan adanya patogen tidaknya di dalam sebenarnya. Itu loh, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa apa bisa lihat di sana gitu. Nah, ini saya nggak apa kita lihat nih ya ini saya nggak jelaskan bagaimana karena fungsinya sama dengan yang sudah kita diulas tadi ya sejun setang dan sewutang itu gabungannya makanya saya bilang itu dasar dan digabungannya dan fungsinya bagaimana ininya daripada komposisi itu sama dengan yang sudah kita pelajari jadi teman-teman bisa lihat lagi ya nah ini teman-teman nih harus diperhatikan nih teman-teman bandingkan perbedaan racikan pacen ya pacen tang ini dengan racikan tangkui pusheta. Nah, itu sama-sama dia tadi. Coba teman-teman perhatikan apa tuh bedanya ya? Apa bedanya? Nah, itu teman-teman bisa lihat. Jadi di sini saya nggak ini teman-teman bisa lihat bagaimana nih perbedaannya
teman-teman bisa menjadi apa? Ini teman-teman benar-benar bandingkan sehingga ini bisa apa? Pertemuan selanjutnya kalau teman-teman ini kita bisa nih bedakan dan teman-teman bisa tahu nih bedanya di mana gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, yang ini nggak saya banyak apa? Banyak bicara karena apa sama fungsinya dengan yang masing-masing itu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, racikan selanjutnya adalah racikan sekancau tang. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Biasanya teman-teman lihat sekancau dia sebagai apa namanya penyeimbang, ya. Tapi di sini dia sebagai sekancau, sebagai yang utama. Nanti teman-teman lihat, ya. Nanti teman-teman lihat nih sebagai utama. Dia di sini apa? Apa ci dan darah juga. Tapi di sini nanti akan apa? Untuk ci pada jantung organnya dan pada paru-paru. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Tapi utamanya dia tetap di jantung. Karena apa? Kita untuk ke darah lagi tadi dia di sini. Tapi nanti kita lihat ya. Makanya sindromnya apa dia? Jantung berdebar dan nadinya tidak rata akibat defisiensi dan darah. Ya, nanti dia untuk ciau atas sebenarnya lebih ke sana dan juga defisiensi paru. Ya, nanti ya teman-teman kalau di IPD ada namanya velo, ya, paru-paru apa velo dia di sana. Gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, salah satu nanti obatnya ada sekancau ini. Khasiatnya, nah ini tonifikasi ci dan darah tetap utamanya, tapi dia mengembalikan yang, ya, apa melancarkan yang itu yin yang ya. Yang daripada yin yang dan mengembalikan nadinya. Jadi mengembalikan nadinya dan juga ada mengtonifikasi yin paru. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Makanya dia ada di jantung dan paru. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Tapi yang utama tetap di jantungnya ini. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, mekanismenya ini kita lihat. Ya, biasanya dia pada penyakit kronis. Ya, ini pada penyakit kronis juga selain penyakit kronis juga pada infeksi awal awal yang apa sifatnya dia panas gitu. Ya. Ini yang teman-teman bisa lihat. Ya. Di sini apa nih? Jantung berdebar dan nadinya tidak beraturan. Ini karena apa ini? Dia di sini karena apa? Defisiensi yin darah. Gitu. Ya, defisiensi darah yang mana defisiensi darah ini menyebabkan tidak berapa nutrisi pada jantungnya. Ya, kemudian yang C-nya karena jantung dan apa yang penyakit kronis tadi, yang C-nya pun melemah. Ya, sehingga apa tidak dapat melancarkan pembuluh darah. Karena teman-teman tahu yang C berarti yang C-nya yang mendorong darahnya. Nah, di sini dia tidak dapat melancarkan pembuluh darah. Jadi dia lambat. Karena apa? Yang C-nya melemah. Nah, seperti itu. Makanya dia di sini apa nih yang terlihat? Badannya kurus, tidak bertenaga, lidah tanpa selaput, kering dan kecil. Nah, kenapa dia di sini ya efisienin darah dibarengin dengan yang C-nya lemah. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Di sini dikatakan nadi tidak beraturan. Ya, di sini nadi tidak beraturan. Jadi nadinya tipis karena defisien tadi tipis ya ya tapi dia tidak beraturan. Jadi dia kadang ancar, kadang enggak. Seperti itu nadinya bisa lihat. Ya, kadang ada, kadang enggak itu bisa dilihat di situ. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Yang kedua, selain ini dia ada defisiensi paru. Ya, defisiensi paru-paru. Di sini juga apa nih? Defisiensi paru ini ada dia defisiensi yang C. Ya, yang C-nya yang defisien dan menyebabkan fungsi sirkulasi paru-parunya terganggu. Ya, jadi di situ teman-teman bisa lihat. Kemudian defisiensi yin darah yang mempengaruhi defisien paru itu menyebabkan defisiensi darahnya. Ya, karena apa? Paru-parunya kurang ternutrisi. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Dan yang gejalanya ini batuk. Karena yang C-nya defisien tadi, batuk banyak air liur. Jadi batuk dia kayak memuntahkan air gitu loh. Ya, badannya kurus, nafas pendek, gelisah, tidak dapat tidur. Karena apa? Yin defisien darah tadi. Ya, berkeringat, tenggorokannya kering, BAB-nya kering, nadi lemah dan
cepat. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ya, karena defisiensi yang C-nya ini kan menyebabkan dingin dia di sini nih. Gitu. Ya. Itu yang teman-teman bisa lihat untuk cekancau ini. Jadi cekancau ini bukan untuk penyakit yang ini, dia agak lebih kompleks gitu ya. Nah, seperti itu yang karena penyakitnya udah kronis. Ya, nah ini biasanya juga gejala penyakit jantung nih bisa dia terjadi di sini. Ya, nah nih dia komposisinya nih teman-teman bisa lihat. Ya, komposisinya. Nah ini sekancau. Nah teman-teman bisa lihat dia jadi yang utama nih, bukan sebagai penyeimbang lagi. Ya, jadi dia sebagai yang utama dia di sini. Ya, materi utamanya. Ya, apa di sini. Kemudian di sini dia ada Seng Tihuang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sekancau dia bersifat manis dan hangat, berfungsi tonifikasi qi dan darah serta memelihara jantung. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kemudian dia ada Seng Tihuang. Ya, Seng Ti nih teman-teman lihat di sini. Dia untuk apa? Tonifikasi yin. Dosis bisa ditambah untuk defisien parunya. Nah, ini yang teman-teman dia di sini. Jadi dia apa? Untuk mendinginkan darahnya dia di sini. Ya, menenangkan darahnya dia di sini. Ya. Kemudian dia ada eh, ginseng, ya, rensen ya. Ini rensen. Ginsengnya di sini rensen ya. Eciao, hungcao, maitung dan humaran. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Ya, kita tahu ginseng untuk tonifikasi qi. Chow itu dia apa tonifikasi darah dan yin yang kita tahu Chow itu untuk tonifikasi darah yang baik sebenarnya ya. Kemudian ada Hung Chow. Hung Chow ini sama dengan Ta Chow sebenarnya ya. Tonifikasi qi dan darah serta memelihara paru-paru dia di sini. Kemudian Maitung tonifikasi yin dan astrigen panas. Nah, dia bisa mengikat panas untuk menurunkan panasnya dari dalam dan Huomaran. Ya, huomaran ini teman-teman melembabkan serta tonifikasi darah dan qi. Dan dia di sini juga huomaran berfungsi untuk apa? Teman-teman ingat huomaran itu fungsinya untuk apa? Ada ingat nggak huomaran itu di mana sih sebenarnya? Ada nggak yang ingat? Huomaran, ini huo ya pakai o-nya huomaran. Kanabis itu, Bu. Hah? Kanabis ya, Bu ya. Ya, untuk apa coba? Ada yang ingat nggak dia masuk klasifikasi apa nih sebenarnya? Selain Pelancar, menambahkan dan mentonifikasi qi dan darah. pelancar usus, Bu. Nah, dia di sini untuk melembabkan, bukan ini, melembabkan usus dia di sini. Ya kan? Nah, di sini karena kita tahu kenapa ditambahkan di sini. Karena kalau penyakit jantung itu kan juga kalau ada sakit jantung kita juga nggak boleh terlalu berlebihan kalau mau buang airnya apa mendorongnya kan. Makanya di sini huamaran ditambahkan untuk eh apa namanya? Menguatkan apa melembabkannya gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sana. Dan di sini kan teman-teman bisa lihat dia untuk menaikkan yang-nya juga dia di sini. Dan ini juga teman-teman bisa lihat apa di sini kan ginseng, eciao dan ini dia adalah panas nih dia di sini. Itu maitungnya dia adalah dingin dia karena dia mentonikinnya tadi. Ya, yang teman-teman bisa lihat. Nah, kita tambahkan kuijer dan sengjiang, ya, sengjiang atau jahe. Di mana sama fungsinya menghangatkan jantung, melancarkan aliran qi dan pembuluh darah. Nah, ini dia di sini. Dia ada di sini fungsinya. Dia apa fungsinya yang semua kan ini. Hangat, panas dia di sini. Ya, jadi apa pelancar yang qi dia sebenarnya keduanya di sini. Ya, dan teman-teman ingat dia di sini kuije pedas dengan manis itu kan gabungan herbal itu dengan sifat pedas dan manis itu apa dia untuk apa meningkatkan yang. Nah, dia di sini juga berpengaruh dia di sana. Gitu. Ya, jadi sebagai penggerak penerobosnya dia apa kita kasih kuije dengan apa kancaunya. Kuije dengan jahenya gitu ya. Nah, ini yang dia di sini. Jadi kuije dan kancau di sini dia untuk menghangatkan jantung, melancarkan aliran yang dan pembuluh darahnya. Dan dia istilah untuk bergeraknya
yang menggerakkan herbalnya dia gitu menerobos sehingga dia bisa masuk ke semuanya ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat daripada sekancau tang ini ya. Nah, ini teman-teman juga tugas nih meracikan sekancau dengan serbuk sengmaisan. Ya, serbuk sengmaisan ini apa nih perbedaan dan persamaannya ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kita masih ada 2 bagian lagi ya. Dia ada di sini tonifikasi yin ya. Ini teman-teman lihat ada tonifikasi yin. Jadi di atas chi ada dia di sana ada apa? Yang apa darah gitu ya. Nah, sekarang kita pakai tonifikasi yin. Nah, di sini. Ya, ini yang kita lihat teman-teman. Ini lebih kuat daripada nanti darah ya. Jadi darah adalah yin juga, tapi dia lebih kuat lagi nih karena yin yang kita ini kan ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman pasti ini udah hatam lah ya. Liu Wei Ti Huang Wan ya. Liu Wei Ti Huang Wan ini teman-teman udah eh, istilahnya sudah sering lah mendengar dan mungkin sering menggunakan. Ada nggak di sini yang sering menggunakan Liu Wei Ti Huang Wan? Saya lu Untuk apa? Saya sering juga Bu. Untuk apa? Tonifikasi yin ginjal. mau Bu sakit pinggang. Kenapa pakai tonifikasi yin ginjal? Kalau sakit pinggangnya kasusnya Bu, Ya, karena yinnya lemah Bu. Kan nggak hanya sakit pinggang itu nggak hanya defisien pakai Liu Wei Ti Huang Wan. Ya betul Bu, bukan hanya itu. Kalau Makanya ini saya bilang ini kalau yang sering. ginjal ya nggak pakai liwe. Ini kita lihat nih. Kita teman-teman lihat di sini ya. Liu Wei Ti Huang Wan ya emang defisien yin ginjal. Ya, jadi apa tonifikasi yin ginjal. Tapi kita lihat nih ya, gimana sih sebenarnya gitu loh. Ini kita harus pahami dulu nih. Ya, di sini kita pahami karena defisien yin ginjal itu bukan kalau defisien yin teman-teman tahu penyebabnya apa. Tapi defisien yin ginjal gitu ya. Ini teman-teman harus tahu nih bagaimana sih dia gitu loh. Ya. Makanya di sini diterangkan defisien yin ginjal itu akan berpengaruh pada apa? Satu, ginjal dan liver berasal dari sumber yang sama. Nah, itu. Jadi defisiensi ginjal kan apa? Berpengaruh nanti dia akan pada eh, apa ginjal dan liver dan ginjal itu akan terlihat ya akan terlihat jadi ginjal defisien itu akan mengaruhi liver liver defisien akan juga terjadi ginjalnya yin ginjalnya defisien karena apa ini tadi sebabnya ginjal dan liver itu berasal dari sumber yin jadi sumber dia satu untuk yinnya. Nah, itu yang satu yang teman-teman harus pahami dan ini ada di teori dasar pada Changfu teman-teman bisa lihat itu teman-teman bisa lihat di sana ya sehingga dia bisa akan kalau defisien yin karena dari satu sumber dia akan terjadi defisien yin pada livernya itu dia akan terjadi juga ya kemudian dia akan mempengaruhi apa nih di sini akan kita lihat ingat wusing logam dan air ya saling melahirkan ya kan dia ibu anak tuh ya kan dia diusing itu diingat ya itu teman-teman bisa lihat nah itu juga akan mempengaruhi kalau defisien ginjal dia akan mempengaruhi eh, logamnya atau menghadapi paru-paru makanya akan terjadi defisien yin paru-paru makanya kenapa ini fungsinya ada teori dasar lagi nih teman-teman lihat jadi ini teman-teman bisa lihat lagi teori dasar jadi sekali lagi saya bilang teori dasar tuh jangan sudah beres teori dasar udah yang penting saya tahu cangfunya apa wusingnya cuman sebegitu udah enggak tapi teman-teman harus tahu nih ini gitu loh jadi harus paham ya karena ini akan saling mempengaruhi karena defisien ginjal itu akan mempengaruhi organnya apa aja nah ini lagi terus air dan api saling menyeimbangkan saling mengontrol air dan api teman-teman tahu air dan api itu apa ingat nggak gitu ya nah itu teman-teman tahu air itu di apa ginjal api itu di jantung nah teman-teman saling mengontrol dia ya kan dia api jantung dia mempengaruhi ginjal begitu juga api
air ginjal dia akan mengontrol juga api di jantung. Nah, jadi seperti itu. Ya, nah di sini apa? Jantung dan ginjal tidak seimbang menyebabkannya. Makanya dia akan berpengaruh. Jadi teman-teman bisa lihat karena mereka saling mengontrol. Kalau ini saling melahirkan, ini dia berasal dari satu sumbernya, tapi ini menyeimbangkan. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi akan mempengaruhi ini. Kalau dia ada defisien ini, dia akan mempengaruhi organ yang lain. Makanya bisa jadi batuk, dia misalnya paru-parunya defisien, batuk itu bisa jadi karena dari sini sumbernya. Bisa jadi. Itu karena apa ini tadi. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ada ginjal dan livernya dari satu sumber. Nah, itu bisa terjadi penyakitnya. Jadi misalnya ya, ginjal defisien yin ginjal itu akan terjadi juga mempengaruhi livernya. Itu kadang-kadang ada akhirnya ginjal dan liver yin defisien. Nah, itu akhirnya apa menjadi ada stroke terjadi karena itu bisa terjadi. Nanti kita lihat pada sindrom ya, sindrom hati itu bagaimana dan ini ada nanti teman-teman. Nah, ini asalnya seperti ini. Ya, jadi apa? Defisien yin ginjal itu dia akan mempengaruhi liver, jantung dan paru-paru. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat, ya. Nah, dan ini yang tadi berpengaruh itu nanti teman-teman juga akan melihat bagaimana gitu ya. Nah, ini Lewy ini mekanismenya. Dia awalnya defisien ginjal. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Di mana apa? Dia melukai. Jadi di sini apa? Karena defisien ginjal, yin-nya tidak dapat mengontrol yang. Jadi yin-nya nggak bisa mengontrol yang-nya menjadi naik. Ya kan akhirnya muncul defisien panas tadi. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, itu bisa lihat. Jadi apa? Bukan karena di sini ada defisien panas bukan karena ekses yang, tapi malah yin-nya yang defisien. Sehingga tidak mengontrol yang. Nah, itu yang teman-teman harus pahami tuh. Ya. Itu yang teman-teman pahami. Soalnya kalau defisien yin, teman-teman bisa tahu waktu teori dasar tuh apa sebabnya teman-teman bisa lihat. Tapi defisien yin ginjal ini yang tadi kita sebabnya dan ini apa? Di sini defisien ginjal bisa menyebabkan ada panas defisiensi panas karena apa tadi? Yin tidak dapat mengontrol yang. Sehingga yangnya meningkat, tapi dia bukan karena ekses terjadinya. Tapi karena apa? Karena yinnya yang turun. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan makanya panasnya pun berbeda ya. Ini teman-teman ingat kita waktu di diagnosa panasnya defisien itu bagaimana sih gitu. Dan juga defisien yin ginjal ini akan mempengaruhi fungsi organnya, fungsi kerjanya ya. Nah, ini bisa dilihat. Dan ini juga bisa menyebabkan ada defisien panasnya yang muncul. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dan ini gejalanya. Gejalanya nih bisa teman-teman lihat lutut dan pinggang linu dan lemah ya. Terus telinga berdenging, mata berkunang itu bisa dia dari dari ginjalnya yang terganggu. Ya, kepala pusing tuh karena dia kurang nutrisi ke atas. Ya, nah itu dia bisa teman-teman lihat di sana. Ya, pendengaran berkeringat pada saat tidur, spermatorheanya air mani keluar terus menerus itu kan bisa kan ada defisien yin ginjal di sana. Haus, demam naik turun, telapak tangan dan kaki panas ini ada defisien yin di sini dilihat. Ya, tenggorokan sakit, giginya tidak kokoh, tumit kaki sakit, lidah ini bisa. Dan ini tapi gitu ya. Nah, teman-teman pikir, apakah semua ini akan muncul pada gejala ini? Enggak semua, teman-teman. Tergantung daripada kondisi pasiennya juga. Tapi hal-hal ini ada di sini menunjukkan dia defisien ginjal. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi harus tahu tuh defisien ginjal itu apa sih gejalanya. Semua ada nih, ginjal itu pasti ini rata-rata ada. Gitu. Karena itu apa? Ginjal kan sebagai tempatnya emang di sana. Ya. Tapi lihat dia apa kalau ginjal tuh dia apa nih dilihat di sini. Ya, nah itu yang teman-teman bisa pahami di situ, ya. Nah, ini kita lihat uniknya keunikan di Liwei Tihuangwan. Ya, di sini ada 3 tonifikasi, 3 sedasi. Makanya Liwei Tihuangwan itu dipakai dia lebih aman sebenarnya. Karena apa? Karena dia ada 3 tonifikasi, 3 sedasi. Jadi dia menyeimbangkan.
Ya, dia menyeimbangkan dia di sini. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat di sana. Ya, jadi teman-teman lihat bisa Suti Sanyuro dengan Sanyao. Ini ada tonifikasi. Teman-teman tahu nih fungsinya dia apa? Ya, dan dia masuk kemana nih? Ya, Suti itu dia masuknya ke ginjal. Sanyuro dia masuknya ke hati. Sanyao dia masuknya ke limpa. Nah, itu yang dia bisa menganeka. Ya, jadi dia apa? Dia dua ini satu sumber yang tadi yinnya dia di sana, satu sumber dia di sana. Kalau ini dia apa? Sumber dari semua unsur istilahnya dari qi, darah dan segala macam itu dia di sini. Jadi dia perlu ditonik dia di sini. Ya. Terus ada 3 sedasi, di sini ada cesie, dia masuk juga suti dan ini masuknya ke ginjal. Tanpi dia masuknya ke hati. Terus fuling kita tahu dia di sini untuk apa? Untuk menyehatkan limpa juga dia di sini. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat dia di sana. Nah, karakteristiknya, nah ini yang teman-teman harus perhatikan. Karakteristiknya bersifat mentonifikasi 3 yin organ, terutama yin ginjal. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ada 3 tonifikasi tonifikasi, namun tonifikasi yang utama. Ya, nah ini yang kita lihat. Dia ada tonifikasi tapi tidak menyebabkan stagnasi atau dia mengikat patogen. Karena kita tahu suti ini kan sulit dicerna, tapi di sini dia tidak menyebabkan penggunaannya tidak menyebabkan mengikat patogen. Karena apa? Dia ada yang mensedasinya. Jadi ada yang mengontrolnya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia kenapa dia di sini. Dan ini biasa makan aman dipakai karena dia apa? Ada tonifikasi, ada sedasinya. Jadi dia mengikat, menyeimbangkan. Jadi dia bisa tonik. Biasanya kan tonik-tonik itu bisa mengikat patogennya, ya. Tapi dia karena ada sedasi, dia bisa mensedasi tuh patogennya bisa sehingga tidak ada stagnan di sana. Seperti itu, ya. Ini yang teman-teman bisa lihat dengan Li Wei Ti Huang Wan, ya. Nah, kemudian kita ke kita lihat Choku Iwan. Ya, Choku Iwan. Di sini ada defisien dia di sini dikatakan dia untuk defisien yin juga. Tapi yin apa? Yin sejati. Jadi benar-benar mentonik yin dia. Ya, kalau tadi Li Wei Ti Huang Wan di sana dia ada mensedasinya. Walaupun dia utama tonik. Tapi kalau di sini dia mentonik yin sejati. Dan di sini apa khasiatnya? Dia apa? Tonifikasi yin ginjal dan tonifikasi qing dan sum-sum. Karena apa? Dia itu benar-benar dia qingnya nggak ada dia. Jadi ini benar-benar tonik semua di sini. Gitu. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa cokuiwa. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa pahami di sini. Nah, mekanismenya defisien ginjal tadi kita masih masuk. Ya, nah sini kita tadi sama. Yin tidak dapat mengontrol yang, sama dia di sini. Ya, tapi di sini kita bisa lihat muncul defisien panas sama, fungsi organnya ginjal terganggu, qing dan sumsumnya terluka. Dia lebih parah dan di sini apa? Fungsi menyimpan dan menutupnya terganggu. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Makanya di sini sama nih ada lutut dan pinggangnya linu lemah berkunang gitu ya, berkeringat gitu. Dia hampir sama. Tapi dia di sini kita bisa lihat di sini ada lebih ke yinnya benar-benar yang kita tonik. Kita lihat di sini. Ya, nah ini dia lihat. Ya. Kita lihat di sini. Di sini kita lihat dia untuk benar-benar untuk mentonik yinnya. Ya, di sini kita sama nih. Di sini terjadi komposisi daripada Li Wei Ti Huang Wan juga masuk di sini. Tapi yang diambil apanya? Toniknya, nggak ada sedasinya. Ya, jadi toniknya teman-teman bisa lihat. Suti, ya. Di sini ada Sancu Sanyao. Ini Li Wei Ti Huang Wan. Tapi yang 3 toniknya. Jadi dia benar-benar mentoniknya. Ya, sifatnya semua untuk dan kita lihat herbal yang ada di situ. Kuipan, Lu Chiao, terus Koujizi, Dusizi, terus Juan Niuxi, itu semua apa sifatnya dia untuk mentonik. Ya, untuk mentonik.
Jadi di sini teman-teman bisa lihat dia nggak ada di sini nggak ada sindrom ekses ya ekses di dalamnya, tapi benar-benar dia defisien. Ya karena apa? Karena kalau di sini semua benar-benar yin sejatinya yang terluka, yang defisien gitu. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Ya, bisa lihat di sini. Di sini teman-teman tadi Suti, Sancuyu dan Sanyao itu dia untuk mentonik. Teman-teman tahu tonikin, ya. Nah, terus Kuipan, ya. Kuipan, Luciao. Ini kan sifatnya dia Luciao itu panas. Dia untuk apa? Tonik yang. Karena apa? Tadi dia tidak dia di sini kita tambahkan sedikit untuk tonik yangnya, gitu ya. Kojitsu, tutsutsu dengan ini juga dia mentonik livernya. Ya kan dia masuk ke sana, gitu. Ya, dan di sana tidak ada tadi tidak ada eksesnya dia di sana. Ya, nah itu yang teman-teman eh, apa eh, bisa lihat di sana. Makanya di sini dikatakan nih komposisi pil ini, Chokuiwan ini kan wan itu adalah pil terdiri dari komposisi Liu Wei Ti Huang Wan. Jadi dia namanya dia ini dia adalah komposisi daripada Liu Wei Ti Huang Wan. Ada tapi dikurangi 3 sedasinya. Kemudian ditambahkan materia pentonifikasi yin. Jadi benar-benar untuk mentonifikasi yin. Di sini untuk mentonifikasi yin di situ. Serta dikombinasikan sedikit materi mentonik yang. Nah ini untuk tonik yang. Nah ini untuk tonik yin semua. Nah itu yang teman lihat. Kenapa dia ditambahkan materi medika tonifikasi yang? Karena apa? Karena di dalam yang itu bisa menolong yin. Jadi kan kita lihat dia selalu akan saling mengimbangkan gitu loh. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat dia di sini gitu loh. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat bagaimananya sih gitu loh. Ya, Chokuiwan. Jadi dia benar-benar jadi Chokuiwan ini dia yinnya benar-benar defisien. Ya, dan lihat isinya tuh semua untuk tonic yin. Ditambah sedikit untuk tonik yangnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, dan ini kenapa besar-besar? Karena dia one. Jadi dia bentuk dalam satu untuk dijadikan menjadi pil. Makanya dia besar, gitu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Nah, ini kita lanjutnya Tapu Yinwan, ya. Kita bisa lihat mirip dengan Li Wei Ti Huang Wan dia untuk yin tadi ya. Sindromnya dia di sini defisien yin disertai patogen angin. Dia ada patogen api. Jadi ada patogen apinya dia di sini. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat jadi ada efek panasnya dia di dalam sana. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dan efek panasnya apa? Misalnya dia matanya kering, ya mulutnya kering, itu bisa dia lihat di sana. Makanya kasihannya tonifikasi yin sedasi api. Jadi sedasi apinya ke bawah, karena panasnya dia bisa menurunkan apinya ke bawah gitu. Ya, nah itu yang teman-teman lihat karena dia bisa matanya mukanya panas, matanya kering, dia bisa terjadi seperti itu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat mekanismenya. Dia dia sama gitu, yin ginjal yang terluka. Gitu ya. Tapi gitu ya, di sini dia ada yin ginjalnya di bawah, terluka di bawah gitu ya. Yin tidak bisa mengontrol yangnya. Nah, tapi dia naik ke atas. Ada patogen api yang bergerak ke atas nih. Gitu loh. Ya, jadi dia nggak ke bawah panasnya, tapi dia naik ke atas. Nah, itu Tapu Yinwan itu dia seperti itu. Ya, nah itu yang dia dia ininya ya, mekanismenya. Di mana di sini kita lihat di sini atas itu kan bisa ke organ jantungnya. Di mana tadi jantung dan ginjal itu kan saling mengontrol dia, saling menyeimbangkan. Ya, nah itu dia jadi mengimbangkan. Nah, itu akan berpengaruh pada juga apa? Nanti pada organ reproduksinya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, jadi di sini
Yin Qi-nya emang terluka, tapi dia naik ke atas, ada patogen api yang bergerak ke atas dia di sini, ya. Nah, itu yang makanya teman-teman bisa lihat dia di sana, ya. Bisa lihat di sana dan teman-teman apa lihat demamnya dia jadi naik, jadi panasnya itu dia nggak ke atas, nggak ke bawah tapi ke atas, makanya kita menurunkan panasnya ke bawah, ya. Di sini kita lihat di sini demamnya naik ke atas naik turun, dia berkeringat waktu malam, ada apa spermatozoa, karena apa tadi dia eh, apa jantung dan ginjal apa saling menyeimbangkan tuh, berpengaruh juga ke organ reproduksi, ya, berorgan ke reproduksinya. Terus ada gelisah, ya, dia karena ada panasnya tadi dia menyebabkan apa mudah marah, lidahnya merah, selapunya sedikit, nadinya itu apa apa eh, apa cepat, ya, dan bertenaga. Nah, itu yang teman-teman itu dia yang satu lagi yang tulisannya terlambat gitu loh, tapi cepat ya. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya. Dia apa nih? Dia ada suti lagi. Jadi apa suti kan dia emang benar-benar untuk tonik, ya, untuk tonik yin sebenarnya. Ya, ya di sini. Nah, ini teman-teman apa bisa lihat nih. Dia ada Chokuiwan, Suti Huang, Kuipan. Ya kan itu Chokuiwan dia masuknya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, cuman dua ini tapi dia masuknya dikatakan Chokuiwan. Itu teman-teman bisa lihat. Ya, dia apa? Tonifikasi yin dan qing dia di sini. Dia masuknya ke ginjal. Kuipannya tonifikasi yin dan menekan yangnya. Jadi karena apa? Tadi kan yangnya meningkat tuh karena yinnya defisien, dia nggak bisa mengontrol yang. Nah, kuipannya dia apa menekan apa tonifikasi yin juga, dan dia menekan eh, ininya apa yangnya gitu loh. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Kemudian cennya yang membantunya ini semu dengan Huang Pai. Nah, ini teman-teman jenuh dengan Huang Pai ini dia sedasi panas. Teman-teman tahu nih, semu dan Huang Pai. Semu itu kan dia emang panas, untuk panas, tapi dia bisa mentonik yin juga, ya, melahirkan cairan juga, ya. Nah, di sini kita lihat bersifat dingin dan pahit serta melembabkan. Yang tadi saya bilang dia itu bisa mentonik, melembabkan, dia melahirkan cairannya, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia apa bisa mensedasi panas nih mereka dua nih, semu dan Huang Pai ini. Ya, nah semu dia bersifat dingin dan pahit serta melembabkan. Makanya dia bisa juga. Nah, teman-teman ingat lagi ke materi medika. Semu itu bagaimana sih? Ada tonifikasian dan melembabkan paru-paru dia. Ya. Kemudian dia juga bisa menekan patogen api ke bawah. Jadi dia patogen yang naik ke atas dia turun ke bawah. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, itu teman-teman bisa bisa lihat dia di sana. Kemudian apa lanjutnya yang penyeimbangnya? Cuci sui. Nah, cuci sui ini adalah sumsum babi, teman-teman. Ya, cu-nya itu tulisan cu apa? Cu babi, sui-nya adalah sumsum babi. Gitu ya. Jadi mungkin yang kalau yang musim ini hati-hati ya kita lihatnya. Karena ada apa? Sumsum babi ini. Jadi teman-teman juga kenapa saya bilang seperti ini? Karena kita di Indonesia mayoritas adalah Muslim. Nah, ini jadi teman-teman kalau mau memberikan obat ini, kalau memang tidak ada yang bisa diberikan, kita bisa pakai. Tapi kalau ada yang lain, ada ya obat yang lainnya, teman-teman bisa menggantinya, gitu ya. Tapi karena apa? Kenapa dia ditambahkan cisui ya, cusui ini, cisui ini, ya? Dia apa? Tonifikasi cing ginjal. Karena apa? Dia benar-benar untuk apa mengokohkan ginjalnya, menguatkan ginjalnya sampai kan ke sumsum tadi ya. Kita lihat di sini kan dia ada tonifikasi sedasi eh, apa ginjalnya dia di sini. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, nah dia ginjal dan menekan sifat pahit dan keringnya pada Huang Pai. Nah, ini yang dia teman-teman bisa lihat. Ya, nah itu yang kita lihat, dan dia apa bersifatnya untuk pengontrol. Sebenarnya pengontrol daripada semuanya. Nah, itu yang teman-teman apa bisa lihat, dan itu apa bisa apa
bisa kita perhatikan dan mungkin ini lebih teman-teman yang pernah menggunakan obat ini mungkin bisa berganti kalau untuk musimnya, gitu ya. Kenapa? Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Ya, oke, kita lanjut. Bu izin tanya Bu. Ya, Tadi itu cisuinya kalau kita mau ngeracik sendiri pil tapuyin itu apa boleh kita ganti dengan sumsum sapi gitu misalkan Bu? eh itu saya belum bisa ngomong ya Pak ya. Nanti saya coba lihat ya Pak ya. Tapi itu apa? Karena dia untuk tonifikasi cing ginjalnya sih. Tapi mungkin bisa ya. Nanti saya coba lihat ya. Saya coba lihat ini ya. Oh iya Bu. Soalnya Karena ini banyak kan juga bisa. nih yang pasien saya yang butuh apa tonifikasi cing ginjal itu Bu. Nah, kan bisa yang lain Pak. Sebenarnya kan bisa yang lain. Nggak perlu pakai tapuin Bang. Untuk cing ginjal Nah kan itu. bisa yang lain. Iya Bu. Ya, coba aja kan banyak materi-materi ya untuk cing ginjal. Ya, Oh iya ya. ya. Nah, sekarang kan fungsinya dulu dia untuk cing ginjal, cingnya yang bagaimana? Kan bisa cing itu kan macam-macam gitu kan. Nah, bisa diganti yang lain juga kan banyak tuh matematika yang bisa menambahkan cing ginjalnya, ya. Untuk defisiensi cing dan yang ginjal Bu. Nah, Kan kita lihat ada ini saya lupa matematikanya karena banyak kan karena nggak itu jarang maksudnya yang kalau udah parah dia baru dia ada kita pakai apa materi-materi penguat yang itu kan karena biasanya kan pakai obat-obat udah jadi ya gitu tapi banyak yang bisa untuk menguatkan yang dan cing ginjal itu banyak Pak coba dilihat lagi materi medikanya ya oh iya baik Bu. ya nah kemudian kita lagi Ikuan-Chen. Ini karena banyak sih ya untuk tonik ginjal ini, jadi saya takut nggak keburu habis. Ikuan-Chen ini sama dia untuk yin masih gitu ya. Sindrom yin disertai livernya yang terkukung. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat dia tonifikasi yin di sini ya. Ikuan-Chen ini untuk yin, tapi dia lebih ke ginjal ke liver. Tadi kan ginjal. Nah tapi ini ke liver yin gitu loh. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat karena kita tahu tadi defisien yin itu kan bisa di livernya. Nah, ini Ikuan-Chen ini dia bisa untuk defisien yin disertai liver yang terkukung. Jadi dia lebih masuk ke yin livernya. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat ya. Dan tonifikasi yin sedang melancarkan fungsi livernya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Bisa lihat dia Ikuan-Chen ini. Jadi Ikuan-Chen ini gampang sebenarnya. Kalau yang tadi kan ada Puyin, Choko Yiwan itu dia untuk yin gitu kan. Nah, kalau ini dia Ikuan-Chen jadi kita lihat bisa oh ini untuk apa? Untuk ke liver. Ini lebih enak ngafalnya. Gitu ya. Nah, ini yang untuk ke liver karena dia kita tahu liver itu kan dia menampung darah dan mengedarkan darah ya. Ya jadi dia menyimpan darah gitu loh. Jadi makanya dia apa kita di sini fungsinya untuk melancarkan fungsi livernya ya. Terkungkung ini maksudnya stagnasi Bu ya? Iya agak ter apa ya ngomongnya makanya agak sulit sih ya. Dikatakan stagnasi juga bukan stagnasi sih Pak. Nanti kita lihat di sini ya. Contohnya, dia bukan stagnasi kita lihat di sini. Nah ini, ya, terkungkung itu dibilang stagnasi juga bukan stagnasi, Pak. Kalau stagnasi dikatakan stagnasi apa ya bahasanya? Makanya agak sulit sih, kalau kita mengartikan ke bahasa Indonesia. Jadi dia emang ada sedikit dibilang stagnasi bisa, tapi nggak begitu stagnasi juga dia diinikannya, gitu loh, ya. Nah ini. Defisien yin liver. Dia mekanisme defisien liver dengan liver yang terkungkung menghasilkan apa? Jadi liver terkungkung itu fungsinya apa? Fungsinya itu yang menjadi kan fungsinya liver apa? Pelancar kan, gitu loh. Nah ini karena dia nggak lancarnya dia terkungkung terikat lah seperti itu dia, sehingga dia menghasilkan panas dia di sana, seperti itu. Ya, nah di sini kita lihat pertama dia defisien yin liver.
ya, di mana organ livernya kurang nutrisi. Nah, itu dia bisa terjadi. Sehingga apa? Sehingga fungsi peredaran qi oleh livernya terganggu. Nah, itu dia satu ya. Kemudian apa? Defisien liver itu bisa liver panas. Jadi karena defisien yin bisa menghasilkan panas itu disertai dengan darahnya kering. Ya, karena apa? Di situ kan dia apa? Menampung ya, menampung darah. Nah, dia ada panas, dia membuat darahnya menjadi kering gitu loh. Sehingga apa? Fungsi peredaran qi oleh livernya itu menjadi terganggu. Nah, di sini dada dan samping dada sakit. Jadi dia apa? Hipokondriumnya lah ya. Daerah situ sakit, terus nadi lemah, tegang seperti senang. Nah, itu dia bisa terjadi di sana. Nah, ini kalau ini liver terkukung menghasilkan panas gitu. Jadi dia fungsinya itu benar-benar terikat lah ya. Jadi dikatakan dia seperti terkukung gitu loh, menghasilkan panas dia di sana. Ya, menyebabkan apa? Dia menyerangnya ke lambung gitu loh. Ya, jadi apa? Kita lihat ininya apa? Darahnya itu seolah nggak bergerak. Jadi darahnya kering gitu loh. Nah, itu yang bisa dilihat di sana. Sehingga apa? Karena darahnya kering, dia menyebabkan panas. Nah, karena tahu liver dia kan akan, kalau kita lihat dalam ini kan dia akan apa? Ini berhubungan dengan apa? Dengan dia liver itu kan mengontrol limpa dan lambung. Nah, di sini dia panas menyerang ke lambungnya. Dia di situ. Ya, makanya apa? Karena lambungnya apa? Panas menyerang lambung, si lambungnya nggak bisa terkontrol dengan baik. Makanya si lambungnya naik ke atas. Ya, muntah, asam, pahit, tenggorokan kering. Ya, kemudian yin lambungnya pun menjadi terluka karena dia apa? Panasnya tadi. Ya, dia ini apa? Terjadi dia menyerang panas tadi. Jadi yin lambungnya terluka. Menjadi muntah panas, ya asam pahit, tenggorokan kering, lidahnya merah sedikit cairan karena apa? Panas dia tersana dan yinnya juga terluka. Nah, dia tipis dan lemah ini kan menunjukkan ada defisien, ya defisien di sini. Ya, nah ini nanti kita fokusnya ke apa? Ke yinnya apa? Ke yin liver, ya liver di mana dia mengontrol limpa dan lambungnya, ya. Nah, di situ. Itu jadi dia bisa dilihat di sana nanti. Nah, ini kita lihat ininya apa? Sengti, ya sengti, koji, terus tangkui, terus paisasen, maitung, ya cuan lianzi. Nah, ini teman-teman sebenarnya banyak kan apa? Dia tonifikasi yin, tapi yinnya pada hatinya dia bisa di sini, ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Sengti, ya tonifikasi yin dan qin, ya dia bisa. Kemudian di sini ada apa? Kojinya, dia masuk juga ke hati nih. Ya, dia ke hati, dia apa? Tonifikasi yin dan darah. Nah, tangkui, nah kita lihat di sini tangkui dia kita lihat dia tonifikasi darah. Nah, dia di sini ketiganya nih. Tonifikasi darah, kemudian dia juga ada melunakkan liver dan melancarkan sirkulasi livernya. Kenapa? Yang terkukung tadi jadi dilancarkan lagi nih, teman-teman. Nah, di sini. Ya, ini fungsinya sengti, kauji dan tangkuinya. Kemudian ada paisasen, maitung. Nah, teman-teman tahu itu. Paisasen dia tonifikasi yin paru dan lambung. Itu teman-teman bisa lihat. Ya, kemudian maitung. Maitung itu dia tonifikasi yin juga. Yin mana dia lebih yin paru, lambung dan jantung. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ya, dan dia apa nih? Dia ini tonifikasi yin paru dan lambung, astrigen dan melembabkan paru untuk menekan liver dan mencegah patogen api pada liver menyerang ke paru. Nah, itu dia. Jadi paisasen apa dengan maitung, teman-teman tahu itu fungsinya apa? Dia adalah tonifikasi yin juga dia paisasen dengan maitung. Tapi lebih kemana? Kalau paisasen itu kan dia paru-paru dan lambungnya. Maitung juga lebih ke lambung, paru, lambung dan jantungnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, kemudian untuk penyeimbangnya itu adalah Chuan Lianzi. Ya, Chuan Lianzi ini dia apa? Astriget liver dan melancarkan sirkulasi livernya. Jadi dia sebagai pelancar. Dia fungsinya di sini. Kemudian dia pelancar qi untuk mencegah stagnasi pada racikan tonifikasi. Nah, ini dia. Jadi dia untuk melancarkan semuanya dan mencegah. Jadi mencegah nih kayak sengti itu kan susah. Sengti apa itu dia manis, dia
agak susah dicerna, sehingga ini perlu untuk biar apa? Biar tidak ada terjadi stagnan di sini. Gitu. Ya, nah ini dia di sini kita bisa lihat teman-teman. Ya, itu fungsinya daripada Iquancien itu. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Dan ini tugasnya lagi, bedakan racikan Iquancien ini dengan serbuk Xiaoyaosha. Karena dia sama-sama untuk ke hati. Tapi hati yang bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ini perbedaannya. Teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bandingkan dari komposisinya. Jadi jangan masukkan ke GPT plug gitu loh. Tapi teman-teman nggak ngerti. Tapi teman-teman bisa bandingkan dari komposisinya. Teman-teman boleh masuk GPT, tapi teman-teman lihat lagi bagaimana komposisinya. Bener nggak sih gitu? Ya, ini teman-teman juga bisa lihat. Kemudian kita lihat yang tonifikasi yang nih. Ya, nah tonifikasi yang sekarang. Tadi udah Qi darah, Yin, Qi darah, terus kita yang. Nah, ini teman-teman tonifikasi yang, ya. Nah, ini teman-teman kita benar-benar untuk tonifikasi yang. Jadi pertama ada Sensiwan, ya. Sensiwan ini mirip dengan tonifikasi Yin, tapi kita lihat untuk dia lebih kita lihat, ya. Di sini sindrom defisien yang ginjal. Ya, dia di sini teman-teman yang ginjal. Kembali lagi ke Ian, namanya Sensiwan. Ya, tonifikasi yang ginjal. Nah, ini yang teman-teman lihat. Dan ini juga sering teman-teman pakai. Karena ini dia dia ada pilnya. Ya, Iya, Bu. dijual di sini. Ya kan? Tapi dia namanya bukan Sensiwan, kalau nggak salah Cinkui Sensiwa. Gitu. Kalau nama ininya di nama dagangnya. Kalau teman-teman sensiwan ini nggak ada, tapi tingkui sensiwan dia ada. Ya, ini yang teman-teman bisa lihat. Atau Guifu Tihuangwan. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini sensiwan, dia dilihat nih mekanismenya. Jadi mekanismenya dia apa? Defisiensi ginjal. Ya, defisiensi ginjal itu yang ginjal. Sorry, harus diingatkan yang ginjal. Tadi di atas yin ginjal. Ya, jadi karena teman-teman tahu yin itu kan di ginjal itu semuanya ada sebenarnya. Defisien yin bisa, defisien yang bisa, defisien qi pun bisa di ginjal itu. Kalau yang lain tuh paling paling banyak 2. Kalau tapi di ginjal tuh 3-3-nya ada. Gitu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, defisien yin ginjal. Jadi dia defisien ginjal, kita bisa lihat kalau defisien yang ginjalnya terganggu, dia akan mempengaruhi metabolisme atau cihuanya. Cihuanya nggak lancar. Nah, itu dia bisa apa? Jadi akan karena cihua metabolismenya tidak lancar, jadi dia akan terjadi pembentukan pembentukan zat karena metabolismenya itu terganggu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa karena yang ginjal, teman-teman tahu yang ginjal. Ya, yang berarti dia akan banyak kalau metabolisme terganggu, dia akan bisa menyebabkan penumpukan patogen lembab di bawah. Ya, karena apa? Ginjal di bawah dia di situ. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, dan itu juga bisa karena ini metabolisme ini nggak hanya untuk yang bawah, tapi dia bisa mempengaruhi seluruh tubuh sebenarnya. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Dan penumpukan ini bisa beralih ke kandung kemih, makanya dia bisa nanti ada penumpukan lembab di sana. Jadi di ginjalnya nggak terlihat yang defisien, tapi lembabnya bisa dilihat dia ke kandung kemih, penyakitnya lebih banyak ke sana. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Dan ini dia defisiensi yang ginjal itu apa? Sakit pinggang, kaki lemas, impoten, dan ejakulasi dini. Dia lebih banyak ke reproduksi sebenarnya. Ya, metabolismenya tidak lancar ini menjadi apa? Perut bagian bawahnya sakit. Ya, kencingnya tidak lancar dan atau sangat banyak, terutama pada malam hari. Dan mulutnya haus. Nah, itu ya dia karena apa? Cairannya itu turun ke bawah. Dia nggak membasahi ke atas tapi turun ke bawah. Ya, sehingga jadi haus. Nah, kemudian
penumpukan lembab ini apa biasa bisa terjadi bengkak atau udem. Ya, tapi udemnya bagian apa? Bagian bawah yang sering terjadi. Ya, nah ini yang teman-teman lihat. Dan kalau ini dia ke kandung kemih ini karena dia fungsinya dengan ginjal kan luar dalam, piauli. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat dia di sana. Ya, dan untuk di sini dia yang defisian yang ini saya bilang tadi dia sering ke apa gangguan reproduksinya. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat dan di sini dikatakan nih, ini ada iho Ziyuan. Jadi apa panasnya dari sumbernya yang menghangatkan limpanya gitu ya, menghangat ginjal ya, kemudian dia apa isau yin i. Jadi dia apa akan membuang ya, kita memanaskan ya, menguatkan sumbernya di mana ginjalnya kita akan bisa membuang patogen yinnya ya, dan membantu cihuanya, cihua cili shui. Jadi apa? Metabolisme dan melancarkan airnya. Nah, itu dia sensiwan itu dia berfungsi seperti itu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat sensiwan. Ya, kita satu ini lagi nanti hari Sabtu kita lanjutin ya. Nah, ini fungsinya sensiwan. Ini dia teman-teman bisa lihat. Ya, sensiwan ini sebenarnya adalah asal usul daripada Li Wei Tihuangwan. Jadi Li Wei Tihuang itu sebenarnya sumbernya adalah sensiwan ini. Teman-teman lihat dia ini kan. Ini sama ini adalah Li Wei Tihuangwan. Ya kan? Nah, ini yang dia teman-teman bisa lihat di sini. Ya, nah di sini lihat ada sumber. Jadi di sini adalah dia Li Wei Tihuangwan itu adalah modifikasi dari sensiwan ini. Gitu. Itu yang teman-teman bisa lihat dia di sini ada Fuzi dan Kuiji. Nah, di sini dia teman-teman kalau melihat ini dia pedas sangat ya. Tapi dia bukanlah untuk benar-benar tonic yang ya kan, tapi dia bantu untuk apa menerobos menghangatkan meridiannya, penghangat dalam dia emang ada Fuzi. Dia jadi dia untuk apa? Dia tonic yin-nya untuk menghangatkan yang-nya. Jadi mered ini dia menaikkan yin-nya tapi dibantu untuk di sini meridiannya. Jadi dihangatkan di situ. Jadi dia menghangatkannya meridiannya gitu loh. Jadi nggak langsung menghantam ke sumbernya yang-nya. Itu yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat gitu loh. Ya. Nah, jadi dia mentonik ininya dulu kemudian dia ditambah dengan penghangat meridiannya. Jadi penghangat dalam, dia bukan untuk toniknya kan. Tonik yangnya nggak ada, emangnya yang benar-benar toniknya nggak ada, tapi dia untuk menghangatkannya. Jadi memanaskan untuk menaikkan yang ci-nya. Gitu loh. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Makanya di sini tonifikasi yang api sebagai pendorongnya, motor yang dihasilkannya ci ginjal. Nah ini dia. Ya, sebagai pendorongnya dari tonifikasi yin asal sebagai bahan baku penghasil ci ginjalnya. Nah, itu dia. Jadi asal ini yang kita ini kan ditambah untuk penghangatnya gitu loh. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dan ini tadi asal muasal daripada Li Wei Tihuangwan itu ada modifikasi daripada sensiwan ini bisa menghasilkan Li Wei Tihuangwan. Ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, karakteristiknya racikan ini di dalam yin meminta pertolongan kepada yang sehingga ci ginjalnya terbentuk. Nah, ini teman-teman, ini ada nih yin chung chu yang. Apa? Di dalam yin dia menolong yangnya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ya, jadi ini komposisinya ada puyin ditambah dengan pemanas. Dia di situ. Ya, nah itu dia jadi yin tapi dia membantu untuk menolong yangnya, meminta pertolongan pada yangnya. Nah, dia di situ. Ya, jadi basicnya adalah puyin atau tonikin. Ya, ditambah dengan pemanas yang akhirnya membentuk ci ginjalnya. Seperti itu karakteristiknya. Ya, bukan racikan tonifikasi yang secara ekstrim, namun dilakukan secara perlahan. Nah, ini dia. Chu Shao Huo Sheng Qi. Nah, dia di sini. Jadi dia benar-benar dilakukannya secara perlahan. Makanya tadi saya bilang di sini. Ya, di sini apa? Dia untuk memanaskan dia di sini bukan benar-benar tonik yang bukan dikasih tucung lah, bukan dikasih raw cungrong lah dan segala yang untuk tonik yang, tapi dia pakai Fuzi dia untuk memanaskannya perlahan-lahan gitu. Ya. Nah, dia di situ.
Kemudian tonifikasi sumber api untuk menghilangkan patogen yin-nya. Nah, dia di sini ya. Jadi hasil akhir yang diinginkan ya ini tadi dia tonifikasi api sumber api untuk menghilangkan patogennya. Ya, nah itu bisa dilihat. Jadi bila yangnya tertonifikasi dia akan bisa memanaskan meridiannya tadi. Gitu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat apa sensiwan ini gitu ya. Ini masih ada beberapa teman-teman. Tapi ini kita sudah jam segini ya, karena bentar lagi maghrib teman-teman. Bukan saya nggak mau, kalau dia isya kita lebih enak. Tapi kalau maghrib kan waktunya sebentar. Jadi saya nggak bisa apa kita apa melanjutkan ini karena ini masih ada sekitar setengah jam lagi untuk menjelaskannya. Oke, ya. Nah Iya. itu yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini kita untuk hari ini sampai di sini. Hari Sabtu kita Sabtu pagi ya. Iya, Bu. Hari Sabtu Iya Sabtu boleh pagi. Bu. Kosong Boleh. pagi. Ya. Iya. Pagi, Bu. Jam berapa? Boleh, Bu. Jam 8, jam 9. Jam Jam 8 8 boleh. Jam boleh. 8 aja, Bu. Lebih 8 pagi, boleh, lebih Bu. bagus. Oke. Ya udah ya, kita jam 8 hari Sabtu pagi untuk ininya karena nanti saya akan kasih mungkin teman-teman yang apa untuk regulasi C-nya dengan untuk ininya darah ya itu yang teman-teman nanti bisa lihat. Jadi itu yang utama itu nanti kita hari Sabtu sama minggu depan kan masih ada sekali lagi itu kita beresin itunya. Terus yang lain itu kan tinggal sedikit-sedikit sebenarnya teman-teman. Yang penting yang utamanya dulu nanti setelah kita puas kita lanjutin. Tapi itu juga sekali lagi kalau teman-teman mau gitu ya. Kalau teman-teman mau itu saya akan lanjutkan karena itu kan kita benar-benar untuk kita menambahkan ilmu ya gitu loh. Seperti itu ya. Oke. Kalau begitu dan hari Sabtu ini kita nggak ada ya. Hari Kamis ini kita nggak ada, diganti hari Sabtu. Gitu ya. Gitu. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke, kalau